Aja. Saya mulai sekarang ya Mas ya. Berdua aja berarti ya. eh Kisahnya nanti menyusul Mas. Hmm, Oke. Nah kan berhubung kita dapat penugasan dari Pak Ede Mas ya untuk apa namanya Hmm. mencari desain dari cutting dan menganalisisnya. Kemudian nanti kita mempresentasikan ke Pak Ede. Nah kalau dari Hmm. Mas sendiri dulu pakai sistem perpipaan apa ya Mas? Maksudnya sistem perpipaan apa? Kan udah banyak tuh kayak lubricating ataupun apa namanya balas, kemudian apa namanya eh yang water tank itu, yang fresh water. Nah kalau kelompok kami tuh bagian ini mas lubricating oil. Ya Mah ya. Yes, betul. Hmm. Em, aku dulu nggak ada dapat PID sih. Aku nggak dapat PID dulu. Jadi kalian mau dijelasin apa aku bisa jelasin. Karena itu jadi bagian di D4 aku kan. Kalian butuh dijelasin apa pertanyaannya? Halo mas, kurang Ya, kedengaran mas. halo halo. Nah udah Sip. udah. Aku semua dapat. Aku tuh nggak ada kelas PID. Jadi kalian butuhnya apa? Aku yang jelasin. Kamu Oke. butuhnya apa? Aku D4 dapat semua soalnya. Selama masih dalam skop D4 aku bisa jelasin. Aku usahain jelasin. Nah kalau kami ke bagian ini mas lubricating oil system. Nah Oh, mas bisa ini nggak mas kayak maparin apa yang mas dapat dulu gitu mas. ngapain apa yang aku dapat? Cek, mas bentar mas. Nyari tempat yang Eh, Mungkin kalian udah lihat punyaku belum sebelumnya? Maida. Maida ya? Sambutan Maida ya? Ya, Mas, Kamu, betul. Aku kamu udah udah, ya udah lihat sih, gimana Mas, sekilas perhitungannya. perhitungannya? Terus gimana? Eh, Apa ada yang nggak ngerti kah? Atau dapat gambaran? Atau gimana? kalau dari saya sendiri ini sih mas belum begitu apa namanya ngulik yang punyanya mas. Soalnya saya sendiri lihat yang di YouTube itu mas. Sama lubricating system oil mas. Cuma yang saya tangkap awal-awal itu kalau di apa namanya lubricating system oil itu ada beberapa tangki gitu mas. Jadi kayak tangki Hmm. utamanya, kemudian pecah lagi ke tangki yang apa namanya kayak tangki kedua yang lebih kecil untuk nyalurin ke beberapa part untuk lubrikasi. Nah, habis itu nanti di apa namanya? Habis dibuat lubrikasi gitu, kita nanti oilnya tuh nanti di kayak reuse gitu, Mas. Jadi nanti ada tangki yang buat kayak nyaring gitu. Hmm. Oke, benar? Kayak gitu? Iya, bener, Mas. Kamu mau dijelasin apa berarti? Jelasin semua proses dari awal sampai akhir kah? Eh, eh Jadi ya, Mas, yang per partnya gitu, sama yang krusial gitu, Mas. Misal yang kayak krusial. em, apa ya? Ada potensi buat ditanyain sama Pak Edi itu, Mas. Tanya Pak Edi juga orangnya agak ini. Hmm. Hmm. Sebentar, aku jelasin drawing aja dulu deh. Hmm. Pertama, kalau ngitung Excelnya itu sama seperti perhitungan yang lain ya. Jadi dia ya debit kebutuhannya,
Itu kurang lebih sama. Sebenarnya, sebentar. Buka. Sebentar ya. Saya ketemu. Hmm, saya cari. Sebentar, sebentar. Ya, aku bisa share screen. Oke. Jadi kita sambil nunggu AutoCAD ya. Sebenarnya kalau untuk lubricating oil itu cukup simpel. Jadi dia itu kita ngacunya langsung ke kedengeran kan suara gue kan? Kurang besar. Denger Mas. Mas. Oke, jadi sebenarnya kalau lubricating oil itu cukup simpel timbang yang lainnya. Karena satu, kita tuh nggak perlu lihat rules, karena di rules itu sepaham aku dia nggak terlalu yang istilahnya nggak yang terlalu sangat banyak isinya. Seperti kalau kita ngomong pipa bilgap, pipa firefighting, itu kan dia sangat-sangat sangat-sangat tight kan, sangat-sangat ketat dari pihak regulasinya. Dia kayak kalau pipa bilga dia harus kita ada apa Q maksimalnya berapa, Q minimalnya berapa, Q minimal sih. Kalau debit minimalnya, kalau kita ngomongin pipa firefighting, kebutuhan firefighting itu juga bahkan pompanya harus nyambung kemana, jumlah pompanya, terus debit pipanya itu diperhatiin. Tapi kalau ketika kita ngobrolin lubricating oil, acuannya kita akan ke produk guide. Kenapa di produk guide? Karena eh, ada beberapa fungsi utamanya lubricating oil. Kalian tahu nggak fungsi utamanya lubricating oil apa? Mohon maaf Mas, boleh diulangi lagi pertanyaan? Fungsi utamanya lubricating oil di engine. Untuk pelumasan jadi apa namanya? Apa namanya kayak soft atau poros gitu nggak aus gitu Mas, panas gitu, kena gesekan. Ada lagi? Kenapa dia bisa jadi eh, kenapa bisa shaftnya nggak aus? Tahu nggak? Karena dilumasi Mas. Ya tahu di rumah sih. Tapi kenapanya tahu nggak alasannya? Kenapa dia itu kok bisa nggak aus? Benar. Nah, kamu sama Pak Edi dikejar terus ini. Soalnya aku D3 dulu sama beliau ya dikejar gini. Kalau kamu hal-hal kayak gini, hal-hal dasarnya nggak tahu, kalian sendiri nanti yang kena.
Coba deh dibayangin, kenapa kita butuh pelumas? Kalau di SAF, bener SAF, biar dia nggak aus. Tapi kenapa kalau kita ngasih oli, itu dia nggak aus? Memang kenapa? Kenapa dia aus? Pri, ku tanya sekarang. Kenapa dia emang kalau tanpa pelumas kenapa dia aus? Pertanyaannya. Si Karena kan SAF kalau itu. SAF, karena kan SAF kalau sama apa? Ini SAF di mana menurut kamu? SAF sama ini apa namanya? eh Kayak yang statiknya gitu loh, Mas. Apa ya namanya? Hmm, Kayak aku lupa juga namanya. eh Pelan-pelan. kan SAF itu kan gerak tuh, Mas. Kan ada yang Gerak. kayak jaganya gitu. Ah, Kayak hostnya gitu. Nah, itu kan kalau gerak cepat kan lama-lama kan ini ya Mas ya panas nih Mas. Nah, itu kenapa kan dia bisa panas? karena kena gesekan Mas friksi. Ya, karena kena gesekan friksi. Kenapa dia bisa ada gesekan atau friksinya? Karena kalau bercanda friksi. Gimana, Maida? Maida mau jawab kah? Mau nyoba? Coba deh. Apa? Kenapa? Kenapa aus? Biring. Kata-kata yang kamu cari itu biring. Dia ada biringnya. Yang statiknya. Saf biring. Piring. Ini. Jadi sebenarnya kamu udah benar. Dia tuh untuk mengurangi gesekan. Tapi sebenarnya gesekan itu terjadi karena dia ada dua besi yang saling bersentuhan yang kamu cari itu. Kenapa dia timbul panas? Ya karena simply dia dua besi sama besi ketemu. Kalau dia nggak ada, kalau dia gesekan ini, dia gesek terus, ya sifatnya akan salah satu kalah. Material yang lebih rendah tensile strength-nya, itu dia bakal yang kekikis. Makanya kalau kalian, misalnya kalian ini praktikum bubut, itu perhatiin deh. Oh iya. Material yang dipakai buat pemotong mata pahatnya itu pasti materinya lebih keras atau punya tensile strength kalau nggak salah. Dia itu lebih besar daripada si material yang dimakan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita tuh ngasih pelumasan. Nah, pelumasan itu sebenarnya fungsinya itu dia tuh membentuk sebuah bantalan tipis. Karena si si apa namanya antara shaft sama bearingnya itu dia tuh istilahnya jaraknya itu cuma persekian mili apa ya, persekian mili. Dan bantalan itu membuat si shaft sama bearingnya itu semacam nggak bersentuhan secara langsung. Jadi dia istilahnya Hmm. si shaftnya tuh melayang di sana. Itu sebenarnya fungsinya pelumas. Jadi dia itu mencegah, benar melumasi untuk biar nggak aus. Tapi ausnya itu kenapa itu yang kamu harus pahami. Ausnya itu karena ya simply dua besi yang bersentuhan. Nah, si pelumas ini kasih bantalan. Jadi dia ngasih tipis berapa mili gitu. Tapi dia Lapisan gitu cukup, Mas. ya dia semacam membentuk lapisan. Jadi bener-bener tight. Jadi kalau misalnya kalian nanti ke KP atau apa, coba pastiin deh. Saf biringnya tuh pasti kedap nanti. Karena dia si olinya itu ya disimpan, apa istilahnya dipastikan untuk melumasi menjadi bantalan. Kenapa? Nah, terus si oke itu satu supaya nggak aus. Kedua, dia itu sebenarnya untuk mencegah panas. Mencegah panas itu betul. Karena karena mau diapain juga sebenarnya setiap putaran itu di shaft itu juga akan mungkin ada timbul panas karena ada gesekan kah atau gara-gara dari si bendanya sendiri itu ada kemungkinan panas. Nah, panas itu bisa menyebabkan adanya deformasi. Nah, Iya. untuk mencegah hal tersebut, si oli ini benar, benar yang kata kamu tadi, Ri. Olinya itu akan dikembaliin. Jadi dia sebelum sebelum dia akan kembali ke tangki lagi, terus dia membuat sebuah sirkulasi. Nah, sirkulasi inilah
yang membuat oli ini mempunyai sifat kedua selain pelumasan, yaitu untuk mendinginkan. Sifat keduanya. Nah, jadi kalau diperhatiin, sebenarnya selain di shaft, di engine itu juga akan ada namanya sistem lubricating. Yang di lubricating apa? Yang di lubricating itu nanti si porosnya, bukan si porosnya, si apa namanya, di pistonnya, di ruang pistonnya, itu dia akan ada olinya dan juga ada di crankshaftnya. Nanti dia ada olinya. Kenapa piston harus dilapisi lubricating oil? Ya sama kayak tadi. Simply dia adalah dua besi yang bisa bersentuhan. Di piston itu kan eh, di piston itu kan strukturnya seperti ini. Dia kan dia sama seperti dia ada bantalannya. Jadi dia antara Hmm. rumahnya sama si piston yang gerak naik turun untuk menggerakkan crankshaft. Piston kapal. Nah, nah ini. Jadi pelumasan itu nanti akan ada di sini, di sini. Ini motor ya, dua tak ya. Empat tak. Ship. Nah, di sini. Ini kita anggap ini ya. Ship. Coba. Nah, kali ini ya. Ini anggap aja ini kapal nih, di kapal. Nah, jadi bisa dilihat Hmm. piston ini dia kan ada semacam ruangannya kan di sini kan. Nah, nah ini kan si lihat besi ini kan gerak dalam dan dia ada rumah pelindungnya supaya menjaga pressure-nya si piston ini tetap terjaga kan. Di saat yang bersamaan dia tuh harus bisa bergerak naik turun untuk menggerakkan crankshaft-nya. Nah, di sini peran oli itu ada. Olinya nanti di sini itu melumasi. Jadi dia bikin bantalan juga antara rumahnya ini dengan si pistonnya. Jadi supaya dia bisa bergerak ke crankshaft-nya. Di crankshaft-nya juga ada oli. Kenapa? Karena ya tadi di crankshaft itu nanti banyak bearingnya. Ada bearing kita ada potensi gesekan, kita kasih dia lubricating oil di situ. Nah, olinya tuh keluar dari mana? Nanti olinya tuh keluar dari sini, dari piston ring namanya. Ya. Piston ring. Piston ring. Nah, di piston ring ini dia itu nanti, nah oil ring ini dia akan keluar minyak di sini. Lubricating oil kalian tuh nanti keluar di sini. Jadi nanti compression ring ini tujuannya supaya dia menjaga pressure yang timbul akibat ledakan itu dia nggak turun sehingga dia bisa maksimal dorongannya. Karena dia kan ledakan kan hubungannya sama tekanan yang semakin meningkat kan. Nah, kalau misalnya ada bocor, maka dia itu nanti nggak maksimal. Nah, makanya kita perlu kasih oil ring di sini. Kasih compression ring, nanti ada, nanti nggak mau tahu ya ini apa. Pokoknya ring, terus sama nanti ada oil ringnya untuk melumasi. Itu yang kedua. Nah, pelumasi itu tadi juga berusaha mendinginkan, karena ya simply di dalam ini pasti ledakan kan. Jadi Ya. ledakan dan memang ada ini ya, ada si apa namanya, ada si eh, cooling cooling jaketnya. Tapi untuk si lubricating oil ini juga bisa membantu nanti, karena kan temperaturnya pasti lebih rendah daripada temperatur sekitarnya piston yang terpapar ledakan. Nah, nanti yang ketiga itu kan tadi satu melumasi, dua mendinginkan. Yang ketiga adalah dia itu untuk menetralkan. Jadi kalau kalian perhatiin di eh, di lubricating itu ada minimalnya, ada minimal SAE-nya. SAE itu merupakan sebuah satuan kebasaan sebuah SAE meaning base. Dia kalau nggak salah SAE itu base number-nya. Base number itu istilahnya basa. Kenapa basa? Kenapa dia harus dinetralkan? Kenapa dia harus kasih basa di sana? Tahu nggak? Biar nggak korosif, Mas. Kenapa dia bisa korosif? Kan dia nggak ada. Kenapa dia bisa korosif?
cairannya asam mungkin. Cairan apanya? Asam. Hmm. Cairan banyak cairan. Air cairan juga. Lubricating oil juga cairan. Cairan apa yang kamu maksud, Maida? Hmm. Lubricatingnya mungkin, Mas. Oh, enggak. Lubricatingnya itu yang justru yang untuk menetralkan. Dia sifatnya basah, lubricating oilnya. Gimana? Sebentar, Mas. Ya, daripada Google, sebenarnya jawabannya itu dari si bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya itu mengandung sulfur. Hmm. Sulfur itu kan eh, SO4 apa ya, dan dia itu sifatnya itu asam. Nah, untuk itu si lubricating oilnya itu, nah coba bayangin di sini. Oke, kita lihat gambar ledakan lagi ya. Nih, kalau kalau kalian perhatiin, nah dari gambar ini coba lihat deh. Dia ini kan istilahnya, wih, jelek banget. Nah, nih air strip fuel mixture is draw in. Nah, tadi udara ya udara kita anggap dia nggak korosif. Tapi bahan bakar itu dia korosif ceritanya. Dia itu mengandung sulfur. So, aku nggak tahu kimianya apa. Cuma dia mengandung sulfur ceritanya. Dia sifatnya asam. Nah, kalau Nah, itu yang asam saya maksud, ketemu, Mas. ah, ya benar. Cuma kamu harus tahu dasarnya. Pri. Iya, Jangan, jangan tahu luar. menyampaikannya tadi kurang pas. Hmm. Jadi supaya besinya itu nggak sifatnya korosif akibat si bahan bakar ini, maka dia itu akan ada minyaknya, akan ada pelumasnya di sini. Makanya pelumasnya itu dia akan ada sifat basah basahnya. Jadi kalau diperhatiin di sini, kalau misalnya di guidebooknya, dia tuh akan naruh berapa minimumnya. Nih, lubricating oil base number. Jadi dia akan ngasih range. Dia harus punya eh bahasa apa base-nya berapa persen, berapa tingkatannya. Hubungannya apa? Karena si tiap mesin ini dia akan mempunyai jenis bahan bakarnya, entah dia high speed diesel kah atau dia low sulfur oil kah, dan itu tuh membutuhkan treatment yang berbeda. Nah, makanya kalau kalian perhatiin nanti di guidebook itu nanti dia akan ngasih tahu butuhnya berapa, viskositasnya berapa, nanti di sini ada. Ini biasanya jadi eh kalau kita desain 4 nggak terlalu diperhatiin sih kalau untuk shaft bearing. Cuma acuannya ke sini dulu, main engine. Apakah dia oli yang sama untuk digunakan di shaft bearing itu aku nggak bisa dipastikan. Jadi gitu. Nanti dia akan biasanya kalau di pastinya si di engine tuh nanti dia ngasih tahu minimalnya berapa. Dan rekomendasinya tuh pakai oli apa. Itu. Itu tiga. Nah, satu lagi itu dia untuk membersihkan. Membersihkan karena dari ledakan ini ada kemungkinan adanya ya partikel-partikel kecil yang atau kerak yang mungkin timbul dari ledakan ini. Itu mungkin airnya ada kandungan garamnya kah atau dia mungkin itu ya airnya ada kandungan garamnya sehingga dia ada kerak, ada kemungkinan kerak. Nah, di sini oli itu untuk membilas. Jadi dia bersihkan. Dia nanti masuk ke bawah sini dan di bawah sini itulah kenapa kita punya oil separator. Jadi sebelum dia masuk ke tangki bawah, dia itu akan diseparasikan dulu di strainer ini. Nih, bukan. Strainer turun, coba kita lihat ya. Nah, tet, 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 nih, ini masuk. Seharusnya ada strainer. Sebentar. Oh, ini. Oh, enggak, dan lubricating oil masuk sini. Dia sebelum ininya, dia yang disedot ke dalam mesinnya yang ada strainernya. Kalau kita lihat di sini,
Ya nanti kalian cek ya. Kalau di guidebook nanti dia akan ada panduannya juga seperti ini. Di Wartsila, Mas. Iya, karena aku makanya buat sila. Buat sila cenderung lebih gampang soalnya buat nyari katalognya, nyari untuk Oke, kebutuhannya. Mas. Gambar-gambarnya juga lebih gampang. Oke, ternyata nggak ada ya, nggak ada strainer sebelum masuk 2N01. Separator unit, separator, bukan separator, filter harusnya. Strainer, separator itu Pemisah. untuk misahin sama air, sama partikel lain. Itu perlu dipastiin sih, aku juga lupa soalnya. Nah itu tadi empat fungsi lubricating oil. Satu untuk satu untuk melumasi, dua mendinginkan, tiga untuk menetralkan, empat untuk membersihkan. Itu. Jadi bisa dilihat di sini. Dia ada. Kalian perlu mempelajari ini, tak? Harus belajar ini. Iya, Mas. Masih, Harus paham. iya. Di apa mata kuliah mesin fluida. Jadi bahas Hmm, perpipaan, pompa. hmm, Nah ini sih, oke. Mas. Hmm, eh saya yang belum apa namanya belum taunya tuh yang di untuk filternya tuh, Mas. Dia pakai hmm, filter apa buat dari yang bekas pemakaian hmm. jadi reusable oilnya Hmm. itu, Mas. Filternya pakai apa? Iya. Oke, sorry. Jawabannya adalah kita cari di guide. Karena aku juga nggak tahu. Coba. Hmm. All inspecting form. Daripada salah ya kita cari bareng-bareng ya. Nah, ini sebentar, mumpung lihat ya. Jadi separation unit ini tergantung fuel type-nya dan dia karena kalau HFO dia lebih ini ya. Mungkin dia karena HFO dia lebih kotor ya yang masuk ya. Jadi dia perlu jadi bukan sama air tapi sama kotoran ya. Dia sama kotoran mesti separator preheater, renovated system oil tank, new oil tank, suction. Nah, ini suction strainer nih. Nih, ini dijawab sama guidebooknya. So install suction before each pump, protect the pump from damage the suction strainer. Nih ada ini ya, ukuran meshnya, Ri, jawabannya dari engine guidebooknya. Suction strainer. Berarti iya bentuknya nggak kayak membran gitu ya, Mas ya? Hmm, Kayak buat bisa, filtrasinya gitu. mungkin mungkin bisa Soalnya ya. yang kemarin saya tangkap dari apa namanya sumber belajar saya itu kayak ada wadah gitu, terus eh dia itu dibisain sama ya separator tadi, cuma separatornya itu Hmm, tadi berupa filter gitu, Mas. kayaknya aku tahu yang kamu maksud deh. Itu kayaknya tambah, aku nggak tahu ya. Kamu pastiin ya. Kelihatannya itu tambahan deh. Itu kayak, aku pernah dapat cerita juga dari orang Mitsubishi. Itu bahan bakar sih dia kemarin. Dia memang bisa ngasih strainer tambahan dari ya suka-suka orangnya lah Iya. sebenarnya. Cuma minimumnya itu ini dia rekomendasi dari engine-nya itu dia ngasih ukurannya seperti ini. Tapi kalau misal mau nambahin untuk lebih awet kah atau untuk supaya suction strainer pompanya nggak rusak itu dia bisa aja terserah terserah dari desainernya. Cuma rekomendasi dari engine seperti ini.
seperti itu. Iya baik Mas. Karena nanti kalau spam aku ya kalau di galangan ya. Jadi kenapa kita harus ngikutin guidebook? Karena kalau misalnya finance-nya kita naikin dia jadi 5 milimeter atau 5 milimeter misalnya ya. Terus ternyata ada kerusakan. Nah, itu kita bisa itu si makernya yang nyalahin usernya. Kayak, Iya. loh, kami kan udah ngasih tahu minimal satu, maksimal satu, tapi kan pakai 5 ya, kami nggak bisa tanggung jawab, kami nggak bisa ngasih ngasih uang kembali, istilahnya kayak gitu. Jadi minimalnya bakal sesuai kayak gitu. Tapi kalau Warcila sendiri itu dia tuh kelas klasifikasi gitu kan Mas. Sorry, Kalau Warcila itu sekelas klasifikasi gitu kan Mas. Sering sekelas juga klasifikasi dipakai, iya sering juga dipakai galangan gitu Mas. Peraturannya. peraturannya. Eh, enggak sih, ini produk guide untuk mesin aku, bro. Oh, oke Mas. Ini kalau kan. Jadi aku pakai Wärtsilä 26. Oh, oh iya iya iya. Dari Produk mesin grade. aku ya, bukan secara keseluruhan. Karena oke, jadi sebenarnya untuk memahaminya, kalau misalnya kita ke classification society, itu kan dia tujuannya itu untuk memastikan nggak ada kecelakaan di kapal. Hmm. Jadi dia itu istilahnya, makanya kalau kalian lihat di classification society, di rules, itu dia itu akan banyak hubungannya sama yang terkait safety. Istilahnya kapal tuh harus ada thickness minimumnya supaya dia nggak bocor. Tumpah bilga Hmm. supaya apa? Supaya kalau ada kebocoran, kapal tuh masih punya waktu untuk dia bertahan. At least sampai ke port kah atau dia dinilai dia cukup lama bertahannya. Pompa firefighting tentu aja keselamatan krunya kalau ada kebakaran. Coba kalian lihat apa lagi? Auxiliary engine, misal dia harus ada Hmm. kompresor tambahan atau apa, itu diatur water tank botolnya harus berapa kali pengisian, harus bisa berapa kali untuk starting engine. Karena dia hubungannya adalah sama keselamatan. Misal kalau Hmm. di jalan tiba-tiba mesin mati kayak yang kejadian kapal nabrak jembatan itu kan dia gara-gara engine-nya failure kan. Itu kan sebenarnya berarti itu akan diatur oleh kelas. Jadi dia harus ada entah dia auxiliary backup plan-nya kah atau dia harus ada bisa nyalain lagi. Itu fungsinya classification societies. Tapi kalau kita ngobrolin tentang awet enggaknya produk, itu kita ngacunya ke produk guide karena dia yang ngasih tahu rekomendasinya berapa. Dia harus pressure-nya berapa, dia harus ngasih tahu berapa kali maintenance-nya. Itu kita akan nyambungnya ke si produk guide-nya dari owner mesinnya. Itu bedanya Ri, antara product guide sama classification society gitu. Itu kayak apa namanya? Ya, spesifikasinya gitu kan Mas. Data-data Hmm, spesifikasi gitu kan Mas. ya Produk. gitu. Nah biasanya kalau misalnya kayak yang ini itu dia tuh udah mengadopsi dari classification societies. Jadi misal kalau kalian nanti iseng-iseng ya kalian cari ke minimum startingnya ke air bottle-nya, dia tuh pasti akan sama dengan yang rekomendasi atau minimumnya si classification societies. Jadi dia udah satu paket sebenarnya. Dia udah memastikan sama gitu. Istilahnya kalau kalian ngecek perdogannya Warsila udah pasti comply sama peraturannya societies. Hmm. Hmm. Itu sih. Sorry. Kita mau coba baca ini. Sebenarnya ini semua aku bikinnya sama persis kayak yang di Wartsila ya, yang di produk guide-nya, karena nggak banyak yang berubah. Maksudnya nggak banyak. Nggak mungkin aku variasiin juga. Untuk perhitungannya, kebutuhan all tank itu juga udah ditentuin sebenarnya minimumnya.
dia harus berapa kapasitasnya sama si produk guide-nya. Yang standby berapa itu udah ada ketentuan juga gitu. Mungkin nanti akan variasinya. Misal tadi kalau pakai HFO, otomatis harus ada separator unitnya. Tapi kalau jumlah standby pump, aku rasa dia udah patut, dia udah ada ketentuannya. Ini, ini simple banget sih sebenarnya. Dari oil tank, dia dipompa. Di sini utamanya dia pakai engine driven, jadi dia udah ketika dia starter kan dia nyalain nyalain mesinnya kan. Mungkin starter air botol. Ini air botol starternya. Dia akan Hmm. otomatis ke couple sama pompanya si lubricating oil. Jadi dia bakal nge-suction si dari oil tanknya dia masuk, dia Mm-mm. akan masuk ke porosnya dan lain-lain. HT heater ya? Ini bukan Oke, oke. HT itu kita lihat Oh, heater. ini ya Mas ya. Apa? Ada apa namanya kayak legendanya itu ya Mas. Oh, bukan legenda ya. Iya, ada legendanya. Iya, iya, Nanti itu kalian pasti, legendanya. nanti kalau kalian nggak paham nanti dilihat sini lah ya. Oke, oke, paham, paham, paham. eh nah ini jujur kalau analisis gembel aku ya, meskipun aku yang gambar. Jadi HT ini karena kita ngincar viskositasnya. Jadi Mm-mm. viskositas untuk semakin tinggi temperatur kan dia viskositasnya akan semakin rendah. Jadi dia lebih mudah mengalir. Nah, untuk masuk ke engine tuh dia perlu ke tingkatnya tuh perlu seberapa cair. Itu juga diatur. Itulah kenapa kita ada kemungkinan kita naruh heater di sini. Jadi istilahnya supaya yang melumasi itu benar-benar nih, benar-benar sesuai sama kebutuhan kita. Udah, nanti udah selesai melapisi, dia nanti turun ke crankshaftnya. Jadi di crankshaftnya itu kan dia pelumasnya kan kalau yang, nah jadi kalian perhatiin ya, kalau pompa, kalau ada mesin tuh dia ada yang wet sump sama dry sump. Kalau wet sump itu dia adalah sumur basah kalau di translate ke Indonesia. Sumur basah itu berarti si pelumasnya itu akan menggenangi si crankshaftnya itu wet. Di sininya ya. Iya, oke, ya, paham, paham. Nah, jadi dia nanti akan Benang. menggenangi seperti ini, Oh, itu wet. wet sum. Wet Nah, kalau sum. all system itu dia nanti ada uh, dia display gitu, semacam display kalau aku lihat ya. Jadi dia nggak yang menggenang gini, tapi dia akan disemprot dia ada semacam pompa tambahan lah, atau sebentar. Sorry internet. Oke, Nah, oke, itu oke, nanti oke. kan perhatiin. Nah, di sini tuh beda-beda. Wet sum seperti ini dia menggenangi crankshaftnya. Kalau si ini nanti dia disemprot dry sum itu. Nah, kalau aku kemarin asumsiin aku wet sum karena biar nggak ribet. Dia dari menggenangi dia nanti langsung turun. Dia langsung turun ke sistem oil tanknya. Nanti bisa diseparasi. Nanti dari sluts-nya yang benar-benar nggak bisa, dia nanti akan masuk condensate trap ini dia semacam yang udah menguap gitu ya, yang menguap yang udah nggak bisa kembali ke wujudnya. Kalau sebutannya itu uap jenuh kalau nggak salah. Hmm. Ini dipakai di PLTU juga, dia ada semacam condensate trapnya di PLTU. Jadi nanti dia akan masuk ke sludge tank karena dia udah nggak bisa berubah wujud lagi dari fase gas ke fase fluida. Jadi dia Iya, akan iya. masuk ke sludge. Nanti di sini ini sama. Tadi kan peraturannya kan setiap kita ada suction kita harus ada strainer. Nah, itu kenapa kita punya strainer di sini untuk standby pump, di sini untuk PLP. PLP nanti kalian bisa lihat di sini PLP, pre-lubricating pump, pre-lubricating pump.
Pada banyak yang dicari pasti di sini. Nah, mana ya? Kita coba cek. Duh, sebenarnya lubricating pump ini cari di sini. Dia ada separator, small tank, small tank. Nah nih dia nanti nih recommend all tank is follow stated. Jadi dia nanti ada bisa cek ini maunya berapa. Kan, nah nanti ini ada penjelasannya yang bisa dibaca. Sistem. Iya, itu. Sementara itu. Lalu berikutnya gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mm-mm. Ada lagi? Mau menanyakan? Satu, dua. Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang nggak dimengerti? Yang disuruh ngeprint nanti gambarnya. Atau enggak? Sama Pak Edi. Iya, Mas disuruh ngeprint. Nanti kita jelasin. Hmm. Mohon maaf Mas, ulang Mas. Tadi sempat rame Mas, nggak dengar Mas. Enggak, disuruh ngeprint kah sama Pak Edi? Oh, apa? Nah, nanti saran aku sih katanya Git valve ini bakal ditanyain ya nanti. Kalian baca-baca lagi fungsi-fungsi setiap valve-nya ini. Ini ada Oh iya SDNRV, Mas. connecting valve. Nah nanti. Saya sempat ini sih Mas, kayak eh masih nelaah juga sih Mas. Kayak setiap valve itu kan ada fungsi masing-masing dan cara kinerjanya Mas ya. Kayak valve itu ada yang manual apa kayak otomatis gitu Mas. Hmm. Dan Eh, kayak maksudnya kayak setiap legenda itu ada maknanya sendiri gitu. ah, sebentar. Ini kelihatannya gambar aku nggak, jujur seharusnya kalian cek sendiri lagi ya. Aku harus ngecek juga sini. Setiap seharusnya dari logonya ini menggambarkan Iya kayak, betul. nah aku di sini aku jujur aku nggak tahu. Kalian cek sendiri nanti. Ya nanti saya cari lagi Mas. Cek seharusnya kalau entah dia solenoid atau dia hand pump, hand hand kerjanya dia harus pakai hand, eh, atau dia pakai kompresor dia harusnya ada penunjuknya itu.
Nanti tipe-tipenya juga nanti pelajarin kenapa kenapa dia pakai gate valve, kenapa dia pakai butterfly, kenapa Oke. dia kok pakai ball. Nanti Iya, oke, Mas. dipelajarin lagi ya dari di Google. Karena saya juga nggak hafal. Iya. Oh ya, Gitu. untuk yang tadi spera apa itu tadi ya? Separator unit gimana? Iya, itu hanya ini tuh Mas, apa cuma yang tadi apa namanya? Strain tadi itu tuh Mas. Atau ada lain lagi gitu? Nggak ngacu dari sini sih. Pri. Dia ada ketentuannya sendiri. Dia ada ketentuannya sendiri. Nanti bisa dicek ya. Iya, iya. Berarti depends on apa namanya? Machinery sama fuelnya ya, Mas ya. Depends on fuel-nya nih kelihatannya. Oke, oke, Ini oke. shall be dimension for condition designed to operate on and only the use of also. Nah, is recommended. Jadi kalau misalnya pakai MDF dia recommended. Jadi boleh dipakai boleh enggak. Tapi kalau dia AFO dia harus ada separatornya. Oke, oke. Seperti itu. Oke, ada lagi. Simpel kok. Nanti karang-karang dikit aja lah bilang. Ya heater buat manasin viskositasnya Pak. Takutnya kalau Kondens. ngarang malah ini, bapaknya malah apa? Kayak semakin ini apa namanya mengkritisi gitu. Ya pokoknya bapaknya ketawa kalian ikut ketawa aja aman gitu. Iya. Ketawanya khas. Diikutin ketawa aja. Itu sih sisanya cenderung cenderung simpel sih punya kalian. Nggak terlalu Kalau ribet. yang di masnya ini berarti wet ya, apa yang dry? Wet ya gak sih? Iya. Iya, ini aku wet. Kalau dry sum nanti dia ada semacam pompa dan kawan-kawannya lah. Oke, oke. Jadi aku nggak kasih. Tapi nanti aku kirim ya. Nanti kalian baca-baca di sini. Dia banyak Siap, kok. Mas. Kebutuhannya apa aja. Oh ya, kalau yang waktu Mas dulu itu requirement untuk apa namanya desain perpipaan itu gimana ya Mas ya? Kan kalau saya nih di satu itu kan dikasih misal kayak ketentuan DWT berapa, kemudian kayak TU-nya berapa, kemudian klasifikasinya apa gitu Mas. Kalau Mas dulu apa aja Mas? Untuk apa? Sorry. Untuk desain 4. Iya, perpipaan. Kemarin itu flow kerjanya dari Excel dulu sih. Dari Excel untuk. Jadi dari Excel itu nanti kita biasanya di Excel itu nanti untuk menentukan debit yang dibutuhin. Terus nanti milih pipanya. Setelah milih pipa, kita mertimbangin dari si losses akibat valve-nya. Terus habis Oke. itu kita milih pompa. Jadi endingnya itu sebenarnya milih pompanya. Milih pompa Pilih. yang sesuai. Ah, Milih Mas. pompa. Oh, Pompa. oh iya iya iya. Pompanya. Kalau Seperti sistem yang dikatakan perpipaan. Pak Edi juga. Jadi sebenarnya endgame-nya itu pompa sama si. Ya pompa sih endgame-nya. Pompa terus ukuran pipa. Nanti kalian banyak ketemu sama itu. Nah, seharusnya di sini ada kalau di dokumen-dokumen lain ya nanti itu di sini ada diameter pipanya, terus dia jenis pompanya apa, itu dia ditulis yang lainnya gitu. Cuma karena ini ya karena kalian dapatnya LO, jadi bilang aja iya sesuai sama produk guide Pak, sesuai sama produk guide. Itu aja dalihnya nanti. Oke, oke. Nah, kan tadi berhubung ini Mas, waktu mesin fluida tuh sempat bahas
pipa gitu Mas, kayak Hmm, schedule-nya terus ketebalan hmm, apa ya thickness itu. hmm. Kalau yang apa yang Mas pakai ini tuh ada spesifikasinya nggak atau based on guide-nya itu Mas? Sebenarnya itu based on baceman. Oke. Based on baceman. Tapi untuk pipa-pipa tertentu materialnya sih yang lebih diperhatiin. Oh yang Mat- itu apa namanya? Relative roughness itunya Mas. sorry, relatif. Yang apa kekasaran relatifnya itu tah. Bukan. Kayak misal kalau kita kita pompa, kalau kita pakai pipa, kalau kita buat bahan bakar, kita nggak mungkin pakai galvanis. Hmm, Itu hmm, nggak hmm, mungkin. hmm. Kayak gitu-gitu yang diperhatiin. Misal kalau kita bawa air laut, otomatis kita nggak mungkin pakai yang besi apa pakai besi Iya, nggak mungkin. Dia harus ada galvanis, steelnya, dan biar itu nggak sih nanti korosi gitu. dia nggak korasi lebih ke arah itu. Terus karena kenapa? Karena sebenarnya kalau s- ketebalan pipa, kalau schedule itu kan dia hubungannya sama debit air kan. Kalau schedule, karena dia kan diameter si Iya, pipanya. diameter Kalau thickness itu ukuran. sebenarnya hubungannya sama maintenance sih. Kalau kalau aku nggak salah ya, tapi tolong dicek. Tapi kalau nggak salah, thickness itu nanti hubungannya sama maintenance-nya. Karena kan dia harus ada minimum thickness-nya kan. Dia akibat korosi, kah, erosi. Kalau semakin dia tebel kan dia semakin lama untuk merubah satu pipa itu. Karena dia masih Iya, masuk ke ambang minimumnya. Iya, nah, gitu sih. Ada lagi kah? Gampang kok. Bisa. Ikut ketawa aja pokoknya. Percaya. Bisa, bisa. dulu waktu Mas apa namanya sidang desain itu sempet dapat Pak Ede nggak Mas? Pembimbingku beliau dulu. Oh, Waktu bisa pembimbing tiga. desain 3. Mm. Beliau benar-benar ngejar ke dasar sih. Kalau kalian Iya, hati-hati aja sama betul. Harus ada sama apa namanya dasar berpikirnya. yang kalau Jadi nanti kalian jawab struktural. cairan untuk menetralkan cairan, wah itu udah kena itu habis kan. Hati-hati. Cairannya apa diperjelas, dia untuk apanya, melumasi gimana cara biar nggak ausnya. Itu kalian kuatin nanti. Gitu. Itu ada banyak lagi mungkin yang nggak masih belum Mas belum kalau boleh jelas. tahu eh, boleh ditunjukin nggak letak pompanya di mana Mas? Kurang kelihatan Pompanya juga soalnya Mas. Iya, pompa yang dari apa namanya bawah itu ke main engine-nya itu Mas. dari bawah kan pompa. Ini engine driven pump. Yang oh iya iya kelihatan udah kasih Mas. Mungkin logonya juga salah ya. Kan cek ke ini ya. Nanti. Nih, Oke oke. oke. H202 nih. H202. Enggak ada ini bahkan salah sih gambarnya. Ini gambar flexible pipe sebenarnya. Engine Hmm, driven pump. Dia mbak sebenarnya dia nggak ngambil driven pump.
Oh iya, karena dia drive pump jadi di. Iya, ini salah gambarku. Seharusnya driven pumpnya. Oh bener nang ini nang driven pumpnya EDP. EDP. Ini flexible host ini. Dia flexible host karena ada kemungkinan panas berarti Hmm. dari sini. Mungkin dia asumsinya oli yang masuk di sini masih panas ya. Oh iya iya iya. Jadi dia kasih flexible pump. Di sini kan dia juga kasih flexible pump. Flexible hose, sorry. Karena ya di sini kan berarti keluar dari piston kan dia panas olinya, oli buangannya. Jadi kayak butuh flexible hose. Ini driven pumpnya. Dia jadi satu sama mesinnya. Nanti ada kok spesifikasinya apa. Semua jelas nanti. Pompa pun ngikutin ini aja pompanya nanti. Minimal standby pumpnya berapa. Oh iya baik Mas. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Kalau ada Yuk yang guys, belum. tanya guys, tanya guys. Gitu. Bentar Mas, kasih waktu. Beri waktu sebentar Mas. Ya, untuk semua ukuran pipanya udah ditentuin bahkan harus berapa minimalnya. Ya, beruntung berarti nggak terlalu susah harusnya. Kalau menurut Mas di kan susah itu kan subjektif ya Mas ya. Kalau menurut Mas sendiri, sistem perpipaan yang susah itu apa? Dan lupa yang susah itu apa? Iya, Eh, Susah dalam arti apa nih? Susah dimengerti kah? Susah dibuat kah? Hmm, susah dibuat dan susah dimengerti. Susah dibuat. Sebenarnya kalau susah dimengerti, hampir semua sama sih sistemnya. Nggak terlalu beda. Cuma kalau ngomongin Fairfacting mungkin ya. Fairfacting itu dia karena ada rules-nya banyak, itu perlu diperhatiin. Sampai pipa-pipanya juga diatur sama dia. Oh iya iya iya. Ya, itu. Tentang lubricating oil, ada lagi buat tugas Mas Flu kalian. Ayo guys, tanya guys, tanya guys. Mumpung Masnya bisa. Lagi di Surabaya tak Mas? Hmm, hmm, hmm. Gimana? Kalau Oke. ada lagi? Ya ada. Sik mas, sabar mas. Tanya, tanya apa aja deh. Tanya apa aja deh. Yuk, tentang lubricating oil. Sesimpel apapun. Nggak sesimpel apapun. Eh, Apapun lah. bentar, mas, bentar mas. Yang, tadi desainnya mana tadi desainnya? Yang agak ke bawah tadi mas. Ah, eh, yang satunya lagi mas. Nah itu mas. Itu yang atas sendiri tuh ini ya mas ya. Separator itu ya mas ya. Yang mana? Yang habis filling ini mas. Ini. Iya, 2 TD 3 sama 2T. Apa itu mas? Nah, nih. Yuk Bro, tank. nanti cek ini ya. Cek lagi. Ada legendanya kok.
Nah, nanti apa di sini ada di bawahnya. Aku juga nggak hafal. Oh, oke. Oh, tadi sempat saya lihat renovating, berarti kayak apa ya, kayak diperbarui gitu lagi ya Mas ya? Renovating, renovasi. Daripada aku jawabnya ngawur, aku jawab nggak tahu. Jadi bisa Oke Mas. dibaca. Nah, kita baca bareng ya. Renovated oil tank. Eh, jadi kalau misalnya ini buat ganti sih, buat ganti. Jadi kalau di sumurnya kotor banget, dia nanti Oh, dikuras terus nanti dia diisi langsung. Jadi kayak semacam isi ulangin kalau lagi di jalan, renovated oil tank ini. oke. Something Gitu. games. Nah, Maida, Akbar, Lala, udah pertanyaan mungkin? Sorry Mas, mungkin kan aku juga baru datang. Mungkin nanti kalau aku udah lihat recordan dari materi Mas Ricardo, kalau ada follow up pertanyaan, mungkin Mas Ricardo nanti Oke, teman. Maida, Maida, gimana Maida? Pertanyaan nggak Maida? Harus ada dong. Pertanyaan. Gimana Maida? Belum aku baca sih Mas Watsilonya. Nanti bisa aku baca. Nanti kalau misal ada pertanyaan nanti aku tanyain. Oke. Selain itu Maida ada nggak terkait lubricating oil? Tanyain. Jujur sih Mas, gak ada soalnya belum baca sama sekali. Oke. Akbar juga, Akbar, Edo. Nggak ada juga berarti. Ini sih Mas, tadi kan di file PDF-nya kan ada tiga contoh, tiga internal sama eksternal itu perbedaan fokusannya itu di mana ya? Apa? Sorry. Ada ada desain yang internal sama eksternal LO. Itu maksudnya internal sama eksternalnya itu gimana ya? Itu kan internal tuh yang Oh, hmm, nah itu kan eksternal, yang atas-atas kan internal. hmm, Itu maksudnya pengaplikasiannya itu gimana? menarik sebentar. Itu nggak tahu. Kita perhatiin ya. SMP Arsenal. Kita ngomong. Hmm. Oh, oh nggak tahu jawabannya. Karena ini semua eksternal sih, nggak ada yang internal. Eksternal semua. Kalau tahu aku jawabannya nggak tahu ya. Apakah ada varian yang internal? Di mana yang varian internalnya? Hmm. Di atas ada Mas. Oh, yang Halaman eksternal. 7 strip 3. 7 strip. 3. Loh. Hmm. Jadi tiga ini ya. Crankcase ventilation system ini. Kok beda ya Mas? 7.2 mungkin Mas. Poin 7,2 naik lagi. Nah, eksternal.
Kalau kita baca ya. External all system. External berkaitan all sebagai istilahnya itu bahwa external ya. Hmm, gimana? Nanti Coba tadi naik lagi. apa tadi salah ini Mbak, salah tempat tak? Internal eksternal. Kok beda ya Mas? Bentar Mas. Nanti kamu cek aja aku kirim file kalian kalau ada pertanyaan ditanya gitu. Hmm, perlu lihat Excelnya kan? Boleh. Betul mungkin terakhir ya. Soalnya ada yang menarik nggak dibahas. Emang sama Pak Edi nggak boleh pakai chat GPT jelasin. Sebenarnya kalau contohnya tuh tadi tuh Paknya tuh minta kayak pompa yang digunain itu pakai diameter berapa, terus diperhitungan head pumpnya sesuai atau enggak. Jadi ya kayak kita nganalisis desain dari atasan tuh udah bener atau enggak dari panjang pipa, head Hmm, lossnya, gitu-gitu sih Mas yang setahu saya yang diminta. Jadi hmm, apa ya, bukan pertanyaan-pertanyaan ChatGPT sih, lebih ke arah perhitungannya itu udah sesuai apa belum. hmm. Kalau gitu kalian beruntung banget sih. Itu soalnya bilang aja sesuai sama produk guide-nya. Itu bilang produk guide-nya udah ngasih tahu umumnya berapa. Serius deh. Cuma surround system. Kalau disuruh ngitung engine driven-nya butuh berapa? Coba sebentar ya. Mungkin kalau suruh mastiin engine driven-nya berapa? Bisa. Oke, jadi lubricating all system. Jadi FYI. Jadi selain product guide, dia ada technical data. Di sini dia lebih ke angka-angka. Ini ya tadi aku jelasin sekilas base number-nya. Tergantung sama jenis bahan bakar yang kalian pakai. Di sini ada brandnya, rekomendasinya terhadap kategori. Oke. Nah, nanti kalian cek nih flow rates and pressure chapter 3 section head of function not exceed chapter 3. Nah, kita sampai di sini. Nah, semua ada di sini sebenarnya. Kalau mungkin kalau cara berpikirnya mungkin dari ininya ya, dari oil consumption-nya ya, dari kebutuhannya si engine-nya. Nanti disambungin ke lama operasinya. Aku nggak tahu tapi lama operasinya dia set berapa untuk tangkinya ya. Cuma kan teori berpikirnya kan gitu.
kita dari oil consumption-nya kita bisa tahu jumlah kapasitas yang diperluin sama debit yang diperluin. Nanti bisa ketahuan gitu. Dia udah nyantumin juga nih pump capacity-nya berapa. Ini debitnya. Ini drivennya 60-67 meter kubik per hour. Ini nyambungnya sama ini ya, sama oil consumption-nya ya. Dia berapa jam. Nanti dia kan di set si tangkinya harus bisa untuk supply berapa jam. Itu nanti kalian bisa perhatiin. Suction height. Suction height ini nanti hubungannya sama peletakan pompanya. Untuk mastiin dia ada NPH-nya cukup. Nah, NPH itu net pressure suction head. Jadi gimana caranya? Tahu kan NPH? Dijelasin udah NPH. Apa Mas? Impres? NPH, net pressure suction head. Oh, Belum nggak sih? iya, tapi Belum, pernah belum. dengar gitu. Ya, itu jadi kalau misalnya kita ngomongin head, itu kan dari outletnya pompa ke pipa yang dilempar kan, kalau head. Tapi kalau kita ngomongin NPSH, itu yang dia nyedotnya. Jadi kalau nyedot, itu butuh berapa sih minimal pressure-nya supaya si fluidanya itu bisa nyampe ke bilik impellernya. Itu namanya NPSH. Berarti kekuatan saat menghisap gitu, Mas. Ya, itu keputusan satu misap. Kalau kita ngomongin head, dia setelahnya. Itu. Itu suction head main pump di sini. PSA-nya 4 atau 0,4 bar. Oke. Coba ya kita balik lagi bentar ya. Aku sekarang ceng-ceng. Lubricating oil filter. Nah, kelihatannya kalau kalian baca ini bakal lebih connect deh sama gambar tadi. Bakal ada gambarannya. Meskipun gambarannya beda ya, cuma paling nggak ada gambaran fungsi-fungsinya. Aku kirim sekarang. Hmm. Aku kirim ke Ari. Kirim. Sebentar ya. Aku udah kirim ya ke chat Zoom. Gitu. Itu sih. Hmm, berarti oke, sebentar. Kalau kalian disuruh ngitung pipanya, mungkin bisa nyoba pasin ngitung pipanya aja deh kalau gitu. Kalau memang disuruh mastiin, karena itu kan yang bakal krusial. Hmm, tapi jamnya berapa ya?
Itu agak ya kalau ngitung 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 pipanya agak susah sih. Soalnya butuh berapa lama dari tangki ke mesin tuh nggak tahu berapa detiknya. Kalau kalian mau tahu kan harus cari. Kalau kalian mau ngitung mastiin ukuran pipanya ya, kalian coba cari tuh. Itu kebutuhan harus berapa berapa lama sih dari tangki untuk masuk ke mesinnya. Hmm. Kayaknya T-nya tuh yang nyesuaiin, Mas. Jadi kan kita udah punya diameter dari apa ya produk pipa kita. Nah nanti T-nya tuh yang nyesuaiin gitu. Kalau dari contoh baknya tadi, Bapaknya malah T-nya nyesuaiin. cuma dikasih toleransi gitu sih. Karena kan semakin gede apa ya besar diameter pipanya kan semakin kecil juga T-nya. Kalau semakin kecil juga semakin lama T-nya itu Hmm. kayak cuma dikasih toleransi T-nya berapa gitu Hmm. yang masih masuk akal. Hmm. Soalnya kan kalau diameter pipa kan kalau kita minta desain dari atasan kan udah ditentuin kan dia pakai pipa yang mana. Bener. Itu Nah untuk itu tugas kita itu T-nya kira-kira masuk akal nggak dengan diameter sekian, jarak sekian gitu sih. hmm, kalau menurut aku teori yang kamu omongin itu cocoknya untuk pipa yang isinya filling, yang kayak untuk kita mau ngisi fresh water tank kah, atau kita ngisi bahan bakar dari depo minyak untuk masuk ke tangki kita, itu teori kamu. Atau kita ngisi, kalau kapal kita oil tanker, pipanya dari pompa pompa utama kita untuk masuk ke, atau untuk buang sih, pompa dari pengisian kita, dari muatan kita untuk keluar, itu pipanya bener pakai teori kamu, waktunya yang ngikutin. Tapi kalau dalam sistem ini, sistem kalian lubricating oil, T-nya yang akan jadi pengikat seharusnya. Kenapa? Karena dia dia termasuk urgent lubricating oil. Kalau ternyata kalian setnya dia besar banget, ternyata dia butuh waktunya berapa menit, kan otomatis kapalnya nggak bisa gerak karena dia nunggu pelumasannya ready. Nggak mungkin kalau tanpa pelumasan kapalnya mesinnya nggak akan jalan, karena dia bakal aus, dia bakal rusak, dia bakal nggak bisa berangkat sama sekali. Jadi kalau untuk sistem kalian, menurut aku waktunya akan jadi sangat krusial malahan, bukan yang ngikutin. Berarti yang kita koreksi berarti pemilihan pipanya, Mas. Pemilihan diameter pipa. Tapi kalian harus tahu waktunya berapa, waktu yang dibutuhkan, atau minimum maksimalnya berapa lama. eh, karena ini sih mungkin diskusi ya jatuhnya ya. Cuma aku kebayangnya aku tuh misalnya di tengah jalan, engine driven pumpnya itu mati, rusak dia. Otomatis kan dia harus ada yang nge-backup di sini. Kalau kalian perhatiin, di sini ada yang nge-backup. Dia ada standby pumpnya. Dia digerakin oleh motor listrik di sini. Standby pump ini. Nah, otomatis kan kalau si lubricating mati kan di sini nggak ada pelumas sama sekali di dalam merah ini. Dalam mesinnya nggak ada pelumas. Otomatis dia bakal ini temperaturnya bakal naik. Temperatur bakal naik nggak? Iya, ada kemungkinan temperaturnya naik satu. Kemudian dia bakal banyak getaran karena dia kan gesekan. Nah, otomatis kalau ternyata kalian waktunya yang ngikutin, diameternya dibesarin, kalian nggak ada, istilahnya dia jadi variabel bebas. Si waktunya, ya kapalnya nggak akan gerak, dia akan nunggu olinya naik ke mesinnya di situ. Cukup jelas gak ya aku jelasin? Bulat nggak? Hmm. Nah, kita tahu waktu itu berarti tanya Pak Edi atau gimana, Mas? Nah, itu Soalnya kan kalian yang coba, kita tahu kan type-nya kalau dari desain-desain. kalian, kalau memang sama pada disuruh nyari ya, berarti kalian coba cari di rules. Karena hubungannya engine-nya mati kan.
Kalau engine mati dia nggak ada kontrol sama sekali. Dia sebutannya dead ship, dead ship, dead ship. Dia nggak ada engine-nya, nggak ada penggeraknya sama sekali. Itu seharusnya ada di kelas, cuma bisa dipastikan. Kalau nggak ada, kalau misal nggak ada ya bilang dari iya pasti kalau bakal dikejar sih kalau dari Pak Edi kalau kalian bilang dari makernya. Jadi saran aku coba carilah paling nggak waktu yang dibutuhin minimumnya berapa itu. Entah dari minimum driven pumpnya ke consumption-nya kah atau oh nggak tahu itu gimana. Lubricating tuh ngalirin oilnya tuh dari mana ke engine mas, ke main engine. Nah, coba jelasin yang udah Ari atau nggak Maida. Coba. Tadi aku udah jelasin di awal. Gimana Maida? Nah, nanti tanya Maida sama Ari ya. Mereka yang udah dengerin dari awal tadi. Ya, sing, sing- singkatnya, aku jelasin deh. Singkatnya dia itu ke ini, ke pistonnya. Ke piston ringnya bro. Piston ring. Jadi di piston ring nanti dia ada oil ringnya. Dia untuk melumasi. Karena question. Nah, karena di sini kan dia banyak gesekan di sini. Dia kan besi ketemu besi. Otomatis kalau dia nggak ada di saat yang bersamaan, si piston ini dia harus menjaga pressure-nya di ruang pembakarannya, ya, di combustion chamber-nya. Kenapa? Karena dari ledakannya ini, ledakannya si bahan bakar itu kan akan menciptakan pressure yang fungsinya untuk menggerakkan connecting rod dan crankshaft ini. Jadi dia itu harus kedap, bayangin dia itu harus kedap, dia nggak boleh ada longgar sama sekali. Karena kalau ada longgar ya udah dia nggak, pressure-nya akan turun ke bawahnya, dia akan ke samping. Jadi dia nggak akan dorong, dia nggak akan dorong si connecting rodnya. Tapi dia butuh kedap tuh. Oke lah kita kasih dia kedap. Tapi kedap minusnya apa? Dia nggak mungkin karena kalau kedap otomatis besi ketemu besi dia gesek bro. Dia bakal rusak, dia bakal makan, dia bakal panas karena dia panas banget di dalam combustion chamber pastinya. Terus dia kena gesekan lagi, dia bakal defleksi, dia bakal bengkok, dia bakal rusak, dia nggak bakal berfungsi. Nah karena itu piston ring itu nanti piston tuh dilengkapi sama piston ring. Di sini top ring. Jadi dia tuh nanti piston tuh dia ada jaraknya kecil banget, mungkin milimeter ya satuannya. Jadi nanti dia ada top ringnya, dia nanti untuk menjaga kompresinya, second ring juga menjaga kompresinya. Oil ring itu nanti pelumasnya keluar dari sini nanti pelumasnya. Jadi selama dia bergerak dia bakal ngelumasi samping-samping gitu. Jadi dia bisa gerak turun bawah tanpa dengan menciptakan bantalan di sekitarnya. Keluarnya dari sini. Nanti hubungannya sama wet sump dry sump. Wet sump itu nanti crankshaftnya tuh bakal dibanjiri sama
pelumas juga. Karena kan crankshaft kan yang berputar kan dia otomatis ada bantalannya. Bantalannya itu kalau nggak salah ya, itu bantalannya itu nanti butuh pelumas juga. Di situ ada si pelumas juga. Gitu, gitu tuh. Gimana tuh? Cukup lah, mau Bentar, tanyain? Mas, mau anu lagi. Ini kan lubricating kan ngalirin oil ya berarti. Ya betul. Itu dari, maksud saya itu dari titik-titik ke engine gitu loh, Mas. Kalau saya baca kan Dari, dari LO something atau crankcase apa itu ke engine. Itu bener nggak? oke, Itu posisinya di mana? Maksudnya kayak kita tahu waktu kan berarti harus tahu titik dia apa ya oil disimpannya ke dia disebarin kemana. Nah itu biasanya tuh lubricating tuh dari mana kemana gitu loh. oke. eh Pertanyaannya menarik, tapi nggak susah. Jadi, sepaham aku ya, sepaham aku. Di sini ada dua hal yang, ada dua hal yang ingin aku jelasin. Yang pertama, sepaham aku, kalau wet sump nanti, kan Oli kan bakal ngegendang di sini kan, nanti kan. Wet sump itu, biru-biru ini. Ya, Nah, nanti di di apa namanya, di connecting rod ini, di connecting merah ini, dia itu ada semacam pencungkilnya gitu loh. Dia ada semacam pencungkil yang tujuannya itu untuk ngelempar si olinya ke dalam sini. Jadi dari si connecting rodnya itu ada semacam pengaitnya. Coba kalian cari di internet deh. Beneran. Kalau spam aku gitu ya, ada semacam pengkaitnya yang nanti olinya tuh ini kan kehubung sama pistonnya kan, connecting rodnya. Jadi dia keluarnya dari situ. Makanya kalau dari crankcase itu dari sini, crankcase di sama ini connecting rodnya nggak ingat ya. Sistemnya berarti sama kayak bukan sama ya. Kayak kurang lebih kayak impeller gitu ya Mas ya. Nyungkil nyungkil eh nyungkil apa kayak nyungkil fluida gitu. Mungkin bukan impeller, kurang, dia bisa bisa kayak impeller. Iya kayak nyeduk gitu. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan lain. Kalau kayak gitu, berarti engine driven pumpnya dia mompanya dari apakah engine driven pumpnya mompa dia ke wet sump-nya? Itu sih, itu aku nggak tahu. Engine driven pumpnya yang tadi ini dia masuk kemana? Apakah dia masuk langsung ke piston atau dia masuk ke crankshaft? Kayaknya ke crankshaft nanti. Gimana? Ada diskusi kan? nggak kalau dari desainnya punyanya Mas itu lubricating tuh alurnya dari titik mana ke mana ya, Mas? Jujur nggak tahu soalnya lubricating tuh gimana gitu loh alurnya masih bingung. Karena kan kebanyakan kan yang dijunin Pak Ide kan tadi kata Mas yang fresh water kayak gitu-gitu. Itu kan lebih simpel. Kalau ini kan dia nggak ngalirin fluida yang kayak air laut ya. Jadi harusnya ada perbedaan perhitungan. Berbeda perhitungan. Jadi tujuan akhirnya untuk kamu pengen tahu perhitungannya. Ya, perhitungan. Lebih ke arah Perhitungan. tahu dulu si sistem ini tuh dia ngapain aja, startnya dari mana ke mana itu dulu sih. Soalnya kan perhitungan itu harus tahu dulu titik awal titik akhirnya dia Hmm, ngalirin si fluida ini. oke. Jadi tadi yang aku barusan jelasin itu kan dia di dalam mesinnya kan.
dia hubungannya sama connecting rod-nya. Tapi sebenarnya punya kalian tuh simple banget. Kenapa simple banget? Karena dia satu, dia menurut aku dia cuma tinggal ngikutin product guide sama technical data. Jadi kalian nggak usah ngitung kebutuhan mesin, nggak perlu kebutuhan konsumsinya, karena dia udah ditentuin sama engine-nya berapa. Dia pasti ada datanya. Jadi kalian nggak akan kesulitan di sana. Kedua, sistem ini nanti drawingnya, kalau misal kurang jelas, kalian bisa mengacu ke product guide langsung. Nanti bisa ngacu ke sini. Nah, tapi kalau dari yang punya aku, di sini dia tuh dari oil tanknya. Nanti oil tanknya ini nanti ditentuin sama si product guide-nya. Nanti dia dipompa sama engine driven pump. Engine driven pump itu dia pompa yang decouple sama crankshaft-nya. Nah, nanti dia itu ya udah masuk aja ke piston tadi, ke piston. Maksudnya masuk ke piston itu. Udah, ya udah dibuang lubricating oil outlet. Nah, tadi itu aku udah jelasin terkait separator unit. Separator unit itu nanti kalian bisa lihat di guidebook. Di guidebook nanti ada penjelasannya. Separator unit itu kapan sih dipakai, kapan nggak dipakai, fungsinya apa. SPP ini standby pump, dia semacam untuk redundant-nya, atau misal engine driven pumpnya mati, dia ada standby-nya, redundant-nya, ada nyawa extra life-nya lah sekali. Nah, kalau yang ini PLP itu sebelum mesinnya nyala dia bakal nyala dulu. Itu. Sesimpel itu, Bro. Kita jangan mempersulit hidup karena sudah sesimpel itu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Redundant-nya. Kalau belum nyala ya udah pakai ini PLP, pre-lubricating pump. Oh, ternyata ininya kotor. Ya udah supaya supaya di ininya kita nggak ribet, kita kasih separator unit untuk membersihkan. Nanti kalian bisa cek di sini ada all tank, all tank. Lo, Gak apa tadi diganti. Nggak apa-apa boleh. Gak mau, gak enak aku itu wis. ya apa Feb, iki Feb, hari Bukan iki mas, Feb. jangan mas, gak mau ganggu mas. Saya nggak apa-apain mas, saya diam-diam mas, bukan saya mas. Gitu, gitu tuh, gimana tuh? Menjelaskan nggak? Lumayan mas, nanti aku coba baca-baca lagi PDF ya. Soalnya baca langsung keterbatasan bahasa Inggris kayak ya, susah. Hmm, hmm, hmm. Jadi nanti kabarin aja ya kalau kalau perlu tanya-tanya lagi. Baca-baca dulu, dilihat drawingnya, untuk perhitungan dari dua tadi itu harusnya udah ngasih gambaran. Gitu, cukup teman-teman. Maida, Ari, Lala, itu. Jadi kalau kurang nanti dibikinin Zoom lagi ya. Jadi, Ari. Dari Ya aku mas, cukup. kalau untuk Jadi ngomong apa namanya pertanyaan lagi nanti saya tanya ke mas lagi. Ini saat ini Ya, masih oke. belum ada sih mas. Oke, aman. Aman, bro. Aman aja. Oke. Udah, cukupin? Cukup mas. Masih kosong juga soalnya. Bingung jadi. Oke. Mas nggak ke kantor kah mas? Udah bukan waktunya, bro. Udah lewat. Udah lewat, Feb. Gimana, Feb? Wah, udah Hah? punya pasangan soalnya sekarang. Oh iya, baru ya mas ya. Wes, ayo, lama Sri. yuk, yuk. Yuk, kita zoom. No comment, no comment. Komen.
Loh, anak fiskal dah? Enggak kan? Nggak tahu, vitamin I, Eh, vitamin I. iki lho, marketing oil iki lho. Urusan kon ku sinau sing genah lari ngurusi urip wong ae. Kurung tata, cek ngurusi sing liya. Ya, salah maaf Mas. Oh ya, makasih ya Mas untuk waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti untuk pertanyaan lebih lanjut saya chat lagi ke Mas ya. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu malamnya. Makasih ya Mas ya. Makasih ya Selamat Yo, sama-sama. malam. Yo, waktunya. Iya, Mas. Sehat-sehat. oi, dadah kantor. Dah. Ayo Zoom. Itu Mas. Sudah. Rapot Aku baru join, Cok. Iku recordmu ada gak yang by the way. ngirimmu Ya kayak apa apa tadi? anjir? Sak jam Biasa, luwe. aku mau